Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anini Dwi Cahyani, mahasiswa Digital Public Relations Telkom University Angkatan 2020. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai resiko reputasi sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Manajemen Reputasi dan Krisis. Sebelumnya, apa itu resiko reputasi? Resiko reputasi adalah sebuah kemungkinan publisitas yang buruk dan dapat merusak citra publik dan bisnis. Reputasi bisnis sendiri bersifat subjektif dan didasarkan pendapat publik. Reputasi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen, karyawan, investor, dan pemerintah. Reputasi yang baik membantu bisnis mendapatkan pelanggan baru, mengamankan pembiayaan, dan menarik karyawan berkualitas. Hal ini juga nantinya akan membina hubungan yang baik dengan para komunitas, vendor, dan investor. Dalam reputasi bisnis, terdapat 3 ancaman yang menyertai. Yang pertama adalah ancaman secara langsung. Ancaman ini terjadi akibat tindakan merugikan yang dilakukan perusahaan itu sendiri, seperti penipuan ataupun pelayanan yang tidak memuaskan. Yang kedua adalah ancaman tidak langsung. Ancaman ini terjadi karena hasil dari tindakan pegawai perusahaan, seperti salah satu petinggi yang memposting ujaran kebencian terhadap suatu golongan masyarakat, atau seorang pegawai yang mengupload konten tidak baik dalam lingkungan perusahaan. Yang terakhir adalah tangensial. Tangensial adalah ancaman dari pihak lain yang diasosiasikan dengan perusahaan. Contohnya seperti seorang public figure yang menjadi brand ambassador dari sebuah merek, lalu terkena skandal. Otomatis, brand image merek tersebut juga akan ikut tercemar. Selanjutnya, ada jenis-jenis resiko reputasi. Yang pertama adalah pelanggaran data. Pelanggaran data apapun dapat merusak reputasi bisnis atau kasus yang melibatkan data sensitif seperti tanggal lahir dan data bisnis. Kedua adalah masalah karyawan. Dalam bisnis, konflik antar karyawan, entah antar atasan ataupun bawahan memang sering terjadi. Namun, hal ini bisa menjadi merusak reputasi perusahaan bila sampai dipublikasikan. Selanjutnya adalah produk gagal. Tentu sulit untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik terhadap konsumen. Namun, jika ada satu barang yang kualitasnya buruk, sampai kepada konsumen, maka akan mempengaruhi citra bisnis kita di masyarakat. Yang terakhir adalah postingan negatif. Ulasan negatif, baik dari karyawan maupun pelanggan, yang dipublikasikan di sosial media dapat merusak reputasi sebuah bisnis. Contoh kasus yang saya ambil adalah Tokopedia yang mengalami kebocoran 91 juta akun pelanggannya pada tahun 2020. Kronologi ini dimulai pada sebuah akun @underthebridge yang mengetweet bahwa data Tokopedia telah bocor sejak Maret 2020. Bahkan, ia juga menyantumkan screenshot data seperti nama, email, dan password. Diketahui akun Under the Bridge ini aktif mulai Maret 2020. Barulah saat itu banyak media yang memberitakan kebocoran-kebocoran data Tokopedia. Salah satunya dikutip dari Kompas.no, yaitu pihak Tokopedia melalui Nuraini Razak sebagai VP of Corporate Communication Tokopedia membenarkan tentang isu yang beredar, bahwa memang ada upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Selain itu, pihak Tokopedia mengupayakan untuk tidak kebocoran data terhadap transaksi melalui data pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, atau pembayaran melalui uang elektronik lainnya. Tokopedia juga sudah mengerahkan keamanan berlapis melalui OTP, serta menganjurkan pengguna untuk mengganti passwordnya secara berkala. Kronologi selanjutnya beredar broadcast message yang meminta pengguna Tokopedia untuk segera mengganti password akunnya.
Pada tanggal 3 Mei 2020, akun Twitter yang sama yaitu @underthebridge menge-tweet kebocoran data yang dialami Tokopedia menjadi 91 juta akun dan diduga akan dijual untuk seharga $5.000 atau setara 74 juta rupiah di dark web. Bahkan akun ini juga menyarankan pengguna Tokopedia untuk mengganti passwordnya. Reputasi perusahaan tentu saja terpengaruh pasca terjadinya pembobolan data ini, yang mana bukan pertama kalinya dialami oleh Tokopedia. Kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan kian menurun. Adapun tips yang dapat dilakukan untuk melindungi reputasi. Yang pertama adalah responsif terhadap masalah pelanggan. Saat mendapat ulasan negatif, maka perusahaan dapat menawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, lalu meminta pelanggan yang puas untuk mengirimkan ulasan. Yang kedua adalah mengorganisasikan kebijakan media sosial dengan jelas, seperti menetapkan siapa yang dapat mengakses akun sosial media atau pesan apa yang ingin disampaikan dan lain-lain. Ketiga adalah atasi masalah kecil dengan cepat. Masalah kecil dapat menjadi besar jika tidak cepat diselesaikan. Misal, keluhan tentang produk yang cacat dapat menunjukkan masalah manufaktur yang tidak diperbaiki. Akhirnya, masalah ini dapat memicu penarikan produk resmi bisnis perusahaan. Yang terakhir adalah membuat rencana keamanan. Dengan cara mencegah segala pelanggaran data bisnis dan menggunakan software yang sudah terjamin keamanannya. Adapun penyusunan kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah acuan dalam penerapan manajemen resiko reputasi. Yang kedua, memastikan bahwa risiko di perusahaan telah dikaji, dikelola, dan dipantau. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan good corporate governance. Keempat, melindungi perusahaan dari risiko yang dapat menghambat. Keempat, mendorong manajemen agar bertindak proaktif. Lalu yang terakhir adalah menjadi sumber keunggulan daya saing perusahaan. Sasaran dari penerapan kebijakan tersebut adalah yang pertama, para petinggi perusahaan yang memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan dan dalam mengalokasikan penggunaan sumber daya perusahaan secara optimal dan efektif. Yang kedua, seluruh unit di dalam perusahaan untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam penerapan manajemen risiko. Dan terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pemangku perusahaan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.